Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, wabarakatuh. Pak. Malam, Pak. Ya, Malam, Pak. Malam, Pak. sehat? Sehat, Pak. Oh, kok aku pakai Semua sehat, Pak. ini colok di sininya? Ah iya. Di Malaysia apa kabar, Pak? Ya, kita teruskan kuliah kita hari ini ya tentang farmakologi anti kolinergi. Kita 2 minggu nggak ketemu, Pak. Iya, gimana kamu itu? Iya ngomong-ngomong gini ya. Nanti kita baru ngobrol ya tentang UTS ya. Oke, siap. Saya rindu dengan Bapak. Oke. Jadi minggu yang kuliah sebelumnya kita tentang kolinomimetik. Kalau kalian masih ingat ya, kolinomimetik yaitu obat-obat yang menyerupai asetilkolin ya cara pekerjaannya ya. Nah, sekarang kita yang berbicara mengenai anti kolinergik ya. Nah, setelah kuliah ini para mahasiswa akan mampu menerangkan mengenai klasifikasi obat-obat antikolinergik, mekanisme kerjanya, penggunaan kliniknya, serta efek sampingnya. Ya. Nah, sebagai satu reminder ya, bahwa untuk saraf otonom ya atau saraf tepi, saraf otonom ya, kita ada simpatetik dan parasimpatetik. Masih ingat ya? Nah, parasimpatetik ya pada akhirnya mereka akan memproduksi adrenalin ya, adrenalin atau noradrenalin ya. Nah, dan tetapi ya kalau parasimpatetik dia akan memproduksi asetilkolin ya. Tetapi kedua-duanya baik simpatetik maupun parasimpatetik ya, mereka pada preganglion sinap ya. Apa itu ganglion? Ganglion itu kumpulan badan sel saraf yang di luar saraf pusat ya. Di mana saraf pusat kita? Saraf pusat kita adalah di otak dan tulang belakang ya, saraf otak dan tulang belakang ya, spinal cord. Oke. Nah, kalau ada kumpulan badan saraf di luar itu disebut ganglion ya. Dan kalau antara dua serabut saraf seperti ini serabut saraf, kemudian ini serabut saraf, ini serabut saraf, ini serabut saraf. Di antara dua serabut saraf itu, yang ini dan ini ya, ujung serabut saraf, di antaranya itu disebut sinap ya. Jadi pertemuan antara dua serabut saraf itu disebut sinap ya. Nah, jadi pada ini jadi simpatetik ini dan parasimpatetik kedua-duanya ada dua, yaitu preganglion dan ganglion. Setelah ganglion ya, postganglionik. Preganglionik dan postganglionik. Jadi seperti ini adalah preganglionik, yang ini adalah postganglionik ya. Preganglionik, postganglionik. Nah, yang ini agak lain, saraf ini dia langsung ke adrenal medula ya. Nah, dari adrenal medula dia akan mengeluarkan adrenalin. Oke, yang ini lain lagi sendiri ya. Nah, cuman yang ini somatik ini agak lain juga karena dia tidak ada ganglia ya. Dia terus dari saraf ini terus pergi ke pertemuan antara saraf dengan otot ya. Jadi yang kita sebut neuromuscular junction ya, neuromuscular junction, yaitu suatu pertemuan ya. Junction itu kan semacam satu pertemuan ya antara perempatan lah ya antara saraf dengan otot. Oke. Nah, saraf yang mengeluarkan asetilkolin ya itu disebut saraf kolinergik. Saraf yang mengeluarkan adrenalin atau noradrenalin ya itu disebut saraf adrenergik ya. Jadi kita lihat ya, lebih banyak saraf kolinergik ya. Ya, yang preganglionik semuanya adalah kolinergik ya, dan yang untuk somatik pun kolinergik juga. Ya, jadi yang asetilkolin ini
memegang banyak peranannya, ya. Nah, di sini kemudian saraf kolinergik ini dibagi dua, yaitu nikotinik dan muskarinik. Ya, kebanyakannya nikotinik. Ini nikotinik, 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 dan nikotinik di sini. Ya, nah cuman satu yang muskarinik, yaitu saraf yang postganglionik. Ya, yang postganglionik. Oke. Nah, ini reseptornya di sini. Reseptornya yang nikotinik dan muskarinik itu apa? Itu reseptornya, ya. Dan kenapa dia disebut nikotinik? Ya, karena dia dapat dirangsang oleh nikotin, ya, dapat distimulasi oleh nikotin, yaitu zat yang diambil dari tembakau, kan, nikotin, ya. Nah, kenapa disebut muskarinik? Karena dia dapat dirangsang oleh muskarin. Apa itu muskarin? Muskarin adalah suatu zat yang berasal dari jamur, yaitu jamur amanita. Ya, jamurnya namanya amanita yang warnanya merah-merah putih itu ya. Yang kayak stroberi warnanya, jangan kamu makan ya. Itu jamur beracun mengandung muskarin. Ya. Nah, inilah dasar-dasarnya ya. Dan kemarin kita sudah sebelumnya kuliah sebelumnya membicarakan mengenai obat-obat yang menyerupai asetilkolin ya, yang disebut agonis ya. Agonis, jadi agonis dari asetilkolin ataupun yang dapat mempertahankan asetilkolin supaya asetilkolinnya tidak dipecahkan oleh enzim asetilkolin esterase ya. Nah, kali ini kita membicarakan mengenai antagonisnya, antagonis ya. Next, oke. Antagonis dari asetilkolin ya itu disebut antikolinergik ya. Antikolinergik kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia antikolinergik. Nah, obat-obat antikolinergik ini ya dibagi beberapa kelompok ya. Yang ini yang menduduki reseptor muskarinik ya, makanya disebut anti-muskarinik. Yang menduduki reseptor nikotin disebut anti-nikotinik. Ya, ini jelas ya. Kemudian dia ada juga ya yang dapat meregenerasi, artinya dapat menimbulkan kembali ya, menghemat atau mengekalkan ya, merecycle kembali kolin esterase. Apa itu kolin esterase? Kolin esterase adalah enzim yang dapat menghidrolisa asetilkolin ya. Jadi kan asetilkolin itu begitu dihasilkan oleh ujung sinap ya, dia akan dipecahkan oleh enzim asetilkolin esterase ya, menjadi kolin dan asetat ya, asam asetat. Nah, sekarang yang antimuskarinik ini ada beberapa macam, yaitu pertama adalah yang non-selektif. Non-selektif artinya dia tidak punya afinitas terhadap mana-mana ya, karena ternyata reseptor muskarinik ini ada macam-macam, ada M1, M2, M3 ya. Nah, M1 ini lebih selektif, di mana M2 di mana M3 di mana, pada slide berikutnya kita akan mempelajari ya. Dan nikotinik ini ada yang ganglion blockers, ada yang neuromuscular blocker ya. Nah, yang di mana yang ganglion blocker? Ganglion blocker itu yang ini, yang dia di ganglion di sini ya. Di sini kan nikotinik semua nih, tapi ini disebut preganglionik. Jadi dia ini yang di ganglion ya. Nah, dia yang tadi itu dia mempengaruhi sini ya, ganglionik blocker. Oke, yang non ganglionik itu yang ini yang non ganglionik sini ya, yaitu di sini di somatik ini ya, dengan otot rangka ini ya. Nah, yang ini nanti dia akan memperbaharui kolin esterase, jadi dia akan memperpanjang aktivitas asetilkolin ya. Nah,
subtipe dari reseptor muskarinik ya. Seperti tadi saya katakan ada M1, M2, M3 ya. M1 lebih banyak di saraf ya, di saraf. M2 lebih banyak di jantung, saraf dan juga otot polos ya. Otot polos itu seperti apa? Jantung otot polos ya, paru-paru otot polos, oke. Seperti usus itu juga otot polos ya. Nah, M3 ini banyak kepada kelenjar-kelenjar dan juga otot polos dan endotelium. Endotelium itu di mana? Endotelium itu di pembuluh darah ya, bagian terdalam dari pembuluh darah. Oke. Nah, jadi ini ada obat-obat nih ya, dia lebih kuat mengikat kepada reseptor tertentu ya. Misalnya kalau atropin dia sama aja 1-1-1, berarti dia ini adil ya. M1 ya boleh, M2 boleh, M3 boleh ya. Nah, ada obat namanya pirenzepin. Pirenzepin ini dosisnya ya. Kalau untuk mengikat M1 dia 25 mg. Untuk M2 dia 300. Untuk M3 dia 500. Jadi dia lebih kuat mengikat ke siapa? Ke M1, M2 atau M3? M3. Hah? Untuk mengikat M3, dia perlu lebih banyak dosisnya. Kalau untuk M1 dia perlu dikit banget. Jadi dia kuatnya mengikat ke mana? M1 ya, Pak. M1 ya, Pak. Ya, M1 ya. Jadi pirenzepin ini dia lebih mengikat ke M1 karena dengan dosis kecil dia sudah bisa ya menimbulkan efek. Ya, jadi dia lebih poten ke M1. Nah, AFDX116 ini obat yang kok namanya kayak senjata ya, AFDX gitu ya. Nah, ini adalah obat yang belum jadi ya, yang belum dipasarkan, masih di lab diuji coba. Dia lebih kepada M2 ya. Dan kepada yang ini dari Venasin ini lebih kepada M3 ya. Nah, efek fisiologis dari agonis dan antagonis reseptor kolinergik ya. Nah, jadi misalnya ini M1, organ yang dipengaruhi yaitu kelenjar-kelenjar pensekresi ya, seperti sekresi ludah, asam lambung, keringat, air mata ya, akan bertambah. Oke. Nah, kalau kita blok dia, kalau kita hambat dia ya, maka akan terjadi efek antagonisnya yaitu sekresi berkurang. Ya kan? Yang ini bertambah, ini berkurang. Ya, contoh antagonisnya pirenzepin. Nah, M2 itu organ yang dipengaruhi jantung misalnya kan. Nah, laju detak jantung berkurang, bradikardia ya. Jadi jantung itu jadi lebih lambat. Duk 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 lambat gitu ya. Nah, kalau efek antagonis justru laju dan detak jantung bertambah atau takikardia. Ya, seperti kamu baru habis lari gitu misalnya kan. Nah, M3 otot polos saluran cerna, saluran kemih, mata dan pernafasan ya. Nah, efek agonisnya kontraksi otot polos ya, misalnya makanya akan terjadi diare ya, karena usus kita kan kontraksi terus. Kontraksi dia kan jadi diare ya. Nah, kalau bronkospasm terjadi sesak napas ya. Urinasi kalau dia di saluran kemih ya, dia kontraksi terus kan jadi akhirnya kita maunya urin melulu ya. Dan kalau di mata karena dia kontraksi jadi pupil kita akan mengecil ya. Nah, istilah medis kalau pupil mengecil itu miosis. Oke. Nah, relaksasi otot polos. Nah, antagonisnya ya kebalikannya, relaksasi otot polos ya. Nah, kalau misalnya orang itu diberikan, biasanya kalau ke saluran cerna dia terjadi konstipasi karena dia malas untuk berkontraksi, diam aja ususnya kan. Jadi nggak turun-turun juga itu kotoran kan. Nah, kalau dia terjadi pada otot pernafasan, dia jadi bronkodilatasi, jadi nggak terjadi sesak nafas lagi ya. Urinasi terkontrol, jadi nggak setiap kali mau ke toilet. Pupil melebar, jadi kebalikan ya. Kalau ini mengecil, ini melebar. Kalau melebar, bahasa medisnya midriasis
Oke. Nah, contohnya ipratropium, tiotropium dari fenasin yang tadi disebut ya. Nah, NM itu nikotinik, tapi M itu di mana? Di muscle ya, yaitu di otot ya. Jadi yang di otot nih ya, nikotiniknya ya. Jadi yang dipengaruhi adalah ujung saraf motorik pada otot rangka ya. Nah, apa yang dia pengaruhnya adalah kontraksi otot rangka. Ya, kalau kita kasih antagonis, dia terjadi relaksasi. Contohnya hexametonium dan tubokurarin. Jadi yang ini adalah obat-obat relaksasi otot rangka dipakai untuk anestesi, ya. Nah, untuk orang operasi supaya dia nggak kejang gitu mau operasikan supaya ototnya lemes gitu kan. Nah, jadi dikasih relaksan, muscle relaksan, ya. Nah, kalau NN itu, N-nya di sini adalah nerve. Artinya ganglia di saraf ya. Ganglia saraf otonom dan adrenal medula yang tadi itu ya, NN tadi ya. Dia menstimulasi saraf otonom. Oke. Dan sekresi adrenalin. Kalau dia di adrenal medula dia akan mempengaruhi sekresi adrenalin ya. Nah, dia efek antagonisnya ya menghambat saraf otonom ya. Dan sekresi adrenalin pun berkurang. Ya, ini yang terjadi pada NN ini. Sampai sini jelas nggak? Jelas nggak? Jelas, Pak. Ya. Karena udah malam ya, jadi kalian masih ngantuk-ngantuk nih ya. Next, oke. Efek muskarinik ya, blocking drug. Jadi obat-obat yang mempengaruhi muskarinik tadi kan sudah disebut ya. Ini hanya contohnya, contoh yang lebih banyak lagi ya. Yaitu pada saraf akan terjadi sedasi. Apa sedasi? Ngantuk ya. Anti-motion sickness. Jadi orang yang mabuk pun akan tidak mabuk lagi ya. Nah, anti Parkinson. Jadi dia juga obat Parkinson juga salah satunya ya. Amnesia, akan terjadi amnesia, jadi lupa-lupa ya. Delirium itu gelisah. Oke. Nah, mekanismenya karena dia akan memblok muscarinic reseptor ya, dia beberapa tipe. Oke. Untuk mata akan terjadi midriasis tadi sudah disebut karena dia memblok M3. Bronkai itu apa? Bronkus. Apa itu namanya? Saluran napas ya. Dia akan jadi dilatasi ya, contohnya blok karena dia akan blok M3. Kalau untuk saluran cerna akan jadi relaksasi ya, peristalsis berkurang ya, dan juga berkurangnya saliva itu apa? Air liur ya, sehingga mulut pun jadi kering. Oke. Nah, ini dia karena dia memblok M1 dan M3 ya. Akhirnya karena itu obat-obat antikolinergik ya umumnya akan menyebabkan mulut kering dan juga konstipasi ya. Dan demikian juga untuk saluran kemih akan jadi relaksasi dari kantung kemih ya. Dan kalau kebanyakan dosisnya dia malah terjadi sebaliknya yaitu urinary retensi. Jadi artinya urin nggak keluar-keluar ya. Jadi urin tuh nggak keluar-keluar ya. Nah, karena dia blok M3 dan M1. Kalau untuk heart, untuk jantung tadi bradikardia udah disebut ya. Untuk blood vessel, nah untuk blood vessel nih, untuk pembuluh darah ya. Kalau kita antikolinergik ya akan terjadi muskarinik vasodilatasi. Jadi vasodilatasi nih ya. Nah, jadi dia secara teori ya akan menyebabkan vasodilatasi. Artinya tekanan darah akan menurun. Oke, karena dia akan blok M3. Nah, untuk kelenjar-kelenjar dia akan menurunkan air liur dan air mata ya. Keringat juga akan jadi berkurang, kemudian akan mengurangi sekresi asam lambung ya. Nah, demikian juga bukan hanya asam lambung tapi juga ya asam lambung dan zat-zat lainnya ya dalam lambung. Karena dia akan blok M1, M3. Dan untuk otot rangka tidak akan terjadi apa-apa. Ya, karena otot rangka itu kenapa tidak terjadi apa-apa? Ada yang tahu nggak?
Kenapa tidak terjadi apa-apa tidak terjadi apa-apa di otot rangka? Kenapa? Ayo, supaya nggak ngantuk. Yes. Nebak aja yes. Kalau salah nggak apa-apa. Hadir Pak, kenapa Pak? Kenapa kalau dia tidak mempengaruhi otot rangka? Kenapa? Skeletal Karena muscle. kan dia bekerjanya di otot Pak. Otot kayak tangan gitu enggak sih Pak? Dia bekerjanya di otot polos ya. Otot polos. Ya, otot rangka kan bukan otot polos ya. Nah, otot rangka kenapa dia tidak mempengaruhi otot rangka? Karena otot rangka itu dipengaruhi oleh yang mana? Nikotinik atau muskarinik? Muskarinik Pak. Rangka loh, rangka ya. Nikotin, Pak. Nikotinik ya. Nah, jadi karena dia ini muskarinik, kita kan ngomongin muskarinik. Jadi karena otot rangka itu dipengaruhi oleh nikotinik, jadi dia tidak sama sekali mempengaruhi otot rangka. Ya, jelas ya? Nah, mekanisme kerja yaitu antagonisme kompetitif. Ya, dia mengikat pada reseptor muskarinik sehingga menghalangi ikatannya dengan asetilkolin. Ya. Nah, kenapa dia kompetitif? Karena ini nih, ya. Jadi si atropin dan skopolamin keduanya adalah antagonis, ya. Dia berebut-rebutan untuk menempati ini tempat reseptor ini, ya. Yang harusnya untuk asetilkolin tapi direbutlah oleh mereka. Tergantung siapa yang kuat dan kekuatannya itu tergantung kepada jumlahnya mereka, ya. Kalau jumlahnya banyak, ya dia lebih kuat. Oke. Nah, jadi jumlah dan afinitas ya, daya ketertarikannya ya, jumlah dan daya ketertarikannya. Itu antagonisme kompetitif. Tapi ada juga yang bekerja dengan inverse agonis ya, inverse agonism. Saya rasa antagonism dah. Inverse agonism. Inverse agonism itu artinya dia mengikat ya dan dia akan menghasilkan efek yang berlawanan dengan asetilkolin. Ngerti nggak? Jadi kalau asetilkolin kalau mengikat mengadakan efek A misalnya ya. Nah, kalau yang inverse agonism mengadakan efek minus. Kamu ngerti nggak apa bedanya antagonisme kompetitif dengan inverse agonis? Ayo, ngerti nggak? Belum, Pak. Ya, sebenarnya waktu saya terangin ke mahasiswa pagi ya, saya pakai analogi gini. Misalnya di angkot nih ya, angkot ya. Misalnya angkot itu bisa diduduki oleh 10 orang contohnya kan, misalnya kan, maksimum 10 orang lah contohnya ya. Nah, sekarang kalau angkot itu dia ada orang yang diduduki sama saya nggak ini ya, misalnya saya cuma contohnya aja lah ya, misalnya ada preman 5 preman masuk ke angkot ya. Nah, preman itu nggak mau bayar kan gitu kan. Nah, dan orang angkotnya pun udah tahu oh ini preman, nggak usah dimintain bayaran lah ya kan. Nah, 5 orang preman ini langsung datang ke angkot duduk. Rugi nggak tuh supir angkot? Rugi kan? Ya harusnya misalnya satu orang bayarnya 1.000 misalnya kan. Harusnya dapat 10.000, dia dapat 5.000. Ya nggak? Ya, Pak. Rugi kan? Nah, itulah yang dinamakan antagonisme. Ya, kompetitif karena tempat yang udah didudukin sama si preman nggak bisa lagi didudukin sama orang lain kan? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau yang inverse agonism ini kebalikan ya. Dia ini bukannya membayar, malah nagih utang ke angkotnya. Misalnya 5 orang ini dia itu si tukang angkotnya punya utang sama dia. Ya, misalnya lah, ya kan? Nah, 5 orang ini datang naik angkot malah bukannya bayar ke tukang angkot, malah tukang angkotnya harus bayar dia karena dia ada hutang.
Rugi nggak tukang angkotnya? Rugi, Pak. Kan Rugi juga. kalau yang ini masih dapat 5.000 nih, ya kan? 5 orang bayar 5.000, ya kan? Kalau ini apa? Dia minus 5.000, kan? Dapatnya berapa dia malahan? 0 ya. Ya kan? 5.000 dari dapat 5 penumpang lain kan 5.000. Tapi yang 5.000 dia harus bayar lagi ke orang itu. Yang 5 orang yang dia tutang itu. Ya enggak? Iya. Betul enggak? Ya, alang-alang dia dapat duit malahan dia tekor jadinya kan. Jadi bedanya dua ini, kamu bisa bedain antara dua ini? Iya, Pak. Ya. Nah, ada satu lagi dalam farmakologi yang kita sebut partial agonis. Ingat nggak partial agonis? Ya, partial agonis ini dia ini agonis, tapi dia dia ini hanya setengah aja efeknya. Ya. Nah, yang itu juga merugikan. Misalnya, contohnya lah pelajar. Kalau pelajar naik angkot setengah harga, contohnya kan. Nah, si yang harusnya bayar 1.000 jadi 500. Nah, ada 5 orang pelajar naik angkot, bayarnya 500, jadi 2.500 kan? Berapa total angkot itu peroleh? 5.000 dari 5.000 orang biasa, tambah 2.500, 7.500 bukan? Iya, Iya, Pak. Pak. Yang harusnya dapatnya 10.000, dapatnya 7.500. Rugi nggak? Rugi. Rugi ya. Nah, rugi karena dia diduduki sama si mahasiswa atau pelajar itu ya. Nah, jadi itu meskipun dia bayar tapi bayarnya nggak penuh ya, makanya itu disebut partial agonis ya. Jadi ada berbagai macam ini ya, ada yang partial agonis, ada yang antagonis, ada yang inverse agonis ya. Nah, kalian harus tahu itu. Oke nggak? Iya, Pak. Ya. Nah, dari struktur kimianya ya. Nah, untuk kalian kemarin kan kita udah lihat ya. Kalau asetilkolin ini dia itu N+, ada N+ ya, nitrogen ya. Kalau kalian masih ingat di kimia dasar ya atau kimia organik, nitrogen itu ada 5 kan ininya. Elektronnya ada 5. 1, 2, 3, 4. Nitrogen itu susunannya di kimia itu apa? Kelas apa? 5A kan? 5A bukan? Ingat gak di periode kimia itu? Ya, Iya, Pak. 5A. 5A. Ya, dia 5A ya. Jadi dia ada 5 elektronnya di luar ya. Jadi yang ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini. Jadi dia udah 3 ya. Nah, jadi yang 2 lagi ini, 2 lagi di sini ya. Nah, 2 lagi ini dia tidak berpasangan, dia menyediakan pasangan bebas. Ada kan pasangan bebas? Ya. Nah, dia sumbang itu 2 elektron itu dia sumbang pasangan bebas sehingga dia menjadi plus. Ya. Dia jadi plus. Oke, karena dia udah sumbangkan elektronnya ya. Jadi dia menjadi plus. Oke. Nah, jadi yang ada plus ini dia jadi polar ya, karena dia polar larut dalam air, dia sukar untuk menyeberang ke membran sel ya. Nah, ini yang disebut quaternary amin ya. Quaternary amin ini ya, quaternary amin karena dia 4. 1 2 3 4 tangannya ya, quaternary amin. Nah, sedangkan yang ini nih disebut tertiary amin karena dia 3. 1 2 3 ya. Nah, dia ada 2 lagi di sini, ada 2 lagi pasangan lonely pair ini ya, yang dia tidak share sama orang lain. Kalau ini dia share sama dia sehingga dia menjadi positif ya. Nah, contohnya ini atropin. Atropin ini adalah contoh yang paling klasik ya untuk antikolinergik ya. Nah, ini ada benztropin ini untuk Parkinson. Ya, kalau kalian tahu artan ya, ini hampir mirip dengan artan ya. Kemudian ini yang quaternary amin itu tiotropium ya, ipratropium, atrofen. Kamu tahu atrofen kan? Ya.
Dan ini adalah tiotropium ya, hampir sama. Nah, ini dia quaternary juga karena dia ada plusnya di sini ya, N plus. Ada 4, 1, 2, 3, 4 tangannya. Enak saya sebenarnya belajar kimia ya. Suka nggak kalian kimia? Nah, kimia yang diajar Pak Al ya. Oke, atropin. Atropin tadi saya bilang prototipe anti-muskarinik non-selektif ya. Nah, merupakan suatu alkaloid yang ditemukan di tanaman Atropa belladonna. Ya ini ya, tanamannya Atropa belladonna, cakep ya. Nah, belladonna sendiri berarti wanita cantik ya. Bella itu kan cantik, ya beautiful, oke. Donna itu wanita, jadi wanita cantik ya. Karena atropin ini menyebabkan pupil mata membesar ya. Karena kan tadi kan midriasis tuh, pupil membesar ya. Nah, kamu lihat gak kalau kamu lihat itu gambar-gambar anime Jepang itu ya. Tahu kan anime kan? Itu kan Iya, Pak. ya itu kan biasanya anime-anime itu mata berkaca-kaca gitu kan? Ya enggak? Iya, gede-gede, Pak. Iya, makanya itu disebut wanita cantik karena pupil mata membesar ya. Nah, merupakan suatu tertiary amin dia ini, atropin ya, larut dalam lemak, mudah diabsorpsi dan masuk ke dalam CNS. Tadi kan kalau yang dia quaternary dia susah larut dalam lemak, tapi karena dia tertiary dia larut dalam lemak ya. Mudah diabsorpsi dan masuk ke dalam CNS. CNS itu ini ya, Central Nervous System atau susunan saraf pusat ya. Mata dan organ lain. Digunakan untuk banyak hal seperti tetes mata, mempercepat denyut jantung, mengatasi diare, ya, dan juga antidot. Tahu nggak antidot? Antidot itu anti keracunan, insektisida organofosfat. Ya kan sebelumnya kita udah lihat ya di kuliah sebelumnya ya bahwa organofosfat itu dia bersifat kolinergik ya karena dia akan menghambat enzim kolinesterase ya. Oke. Nah, khasiat dari obat-obat antikolinergik yaitu pertama untuk motion sickness. Motion sickness itu untuk anti mabuk ya. Kamu tahu antimo. Masih ada nggak sih obat antimo sekarang? Masih, Pak. Masih ada, Pak. Masih ada, Pak. Ya. Masih, Pak. Masih ya. Nah, itu nggak tahu isinya apa sih antimo. Isinya apa? Antimo isinya. Dihydramin, Pak. Dimenhidrina. Dimenhidramin ya. Dimenhidramin itu anti mual ya, anti muntah. Oke. Ini skopolamin ini dia antikolinergik ya. Dia bisa untuk menurunkan vertigo ya atau nausea setelah operasi. Oke, untuk motion sickness. Dia bisa dalam bentuk transdermal patch ya seperti koyok ya. Toksisitasnya itu tadi takikardia, blood vision ya karena kalau mata kita midriasis ya, kita jadi agak susah nih untuk membaca atau melihat ya. Jadi blur-blur itu ya, Pak. Nggak jelas ya. Serostomia itu artinya mulut kering ya, delirium dari yang gelisah ya, interaksi dengan obat-obat antimuskarinik lain. Nah, untuk gastrointestinal saluran gangguan saluran cerna ya, contoh disiklomin ya. Nah, ini untuk diare kalau kita gunakan untuk diare ya. Biasanya kita juga banyak yang hiosiamin. Kalau kamu tahu hiosiamin, ekstrak hiosiamin ya. Ini obat lama sih ya untuk obat diare ya. Kejang perut. Ya, kejang perut. Antispasmodik kita bilang kan. Takikardia, dia kan jangan takikardia, confusion dan sebagainya ya. Dan oftalmologi untuk tetes mata kita gunakan atropin ya atau homatropin atau siklopentolat dan tropicamide ya untuk midriasis. Oke. Nah, digunakan sebagai tetes mata. Kemudian untuk asma kita gunakan ipratropium yang saya tadi sebut atrofen itu ya.
untuk kompetitif non selektif. Reduce, prevent, broncho biasanya dalam bentuk aerosol. Oke. Yang ada juga tiotropium, aconidium dan sebagainya. Nah, urinary oxybutinin. Ini oxybutinin kita gunakan untuk mereka yang menderita apa namanya BPH. BPH itu apa? Benign prostatic hyperplasia ya, yang ada prostat itu ya, pembesaran prostat. Nah, dia dapat digunakan. Dia juga akan menyebabkan takikardia, konstipasi dan juga menaikkan tekanan intraokular ya dalam mata. Oke. Pruritus juga. Nah, dan sebagainya. Kemudian kolinergik. Nah, untuk keracunan kolinergik ya, kita bisa gunakan atropin atau pralidoxim. Nanti kita lihat ya, pralidoxim nanti obat yang terakhir kita akan pelajari. Nah, ini sama aja tapi hanya mengulang slide yang tadi itu ya. Jadi atropin sebagai antispasmodik ya, midriatik, bronchodilator, bladder relaksan ya, dan hyosin tadi untuk antiemetik ya, mencegah muntah. Nah, efek samping obat-obat antikolinergik seperti sudah kita bicarakan yaitu blurred vision ya, yang penglihatan jadi kabur ya, confusion ya, jadi bingung terutama pada orang tua ya, konstipasi ya, nggak bisa pupu ya, dan urinary retention, susah untuk buang air kecil, dan satu lagi yaitu dry mouth ya. Oke. Nah, kembali ke ini, sekarang kita tadi sudah membicarakan mengenai ini, muscarinic sini ya. Sekarang kita akan membicarakan mengenai nikotin yang di sini. Ya, reseptor yang akan diduduki oleh di sini ya, di ganglion ini. Oke. Nanti setelah itu kita akan mempelajari mengenai yang ini, yang di muskular, neuromuskular ini ya. Nah, obat-obat yang menghambat reseptor nikotinik pada ganglion. Ya, disebut juga ganglionic blocking drug. Mereka memblokir reseptor nikotinik pada ganglia sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik. Karena seperti di sini ya, dia ini ada di simpatetik juga. Ini kan simpatetik ya, dan ini kan parasimpatetik ya. Jadi dia memblok dua-duanya, simpatetik dan parasimpatetik ya. Mula-mula dipakai untuk mengobati hipertensi. Karena kalau kita pakai ini, kalau kita memblok ini kan, memblok sini ya, berarti saraf ini tidak dapat memproduksi norepinefrin ya. Dan ini adrenal medula tidak dapat memproduksi epinefrin. Akibatnya tekanan darah akan turun. Ya, jadi mula-mula diciptakanlah obat ini untuk sebagai obat hipertensi ya. Tetapi sekarang sudah tidak digunakan karena banyak efek samping ya. Kamu minum itu sebagai obat hipertensi tapi kena blurred vision, pusing, bingung ya. Kemudian apalagi tadi konstipasi ya kan, susah juga kalau tiap hari konstipasi kan. Nah, ganglion blocking drug contohnya ya, competitive blockers. Ini nanti yang untuk berikutnya ya, itu hexametonium, pentonium itu ya, dan monosodium compound. Nah, dia ada dua ya, ada dua macam. Yang A itu yang competitive blocker ya, yang kita sebut non depolarizing ya. Yang B ini adalah depolarizing blocker. Oke. Nah, nikotin menyebabkan depolarisasi saraf otonom di ganglia ya. Apa itu depolarisasi? Depolarisasi itu menyebabkan biasanya kemasukan natrium ya, sehingga antara luar dan dalam itu positif dan negatifnya hampir sama. Oke. Pada dosis rendah, dia akan stimulasi pelepasan neurotransmitter. Ya, jadi nikotin pada dosis yang rendah, dia stimulan
ya, dia akan menstimulasi pelepasan neurotransmitter. Pada dosis tinggi dia malah akan memblokir reseptor di ganglia, ya. Pada perokok, nikotin menstimulasi pelepasan dopamin dan noradrenalin sehingga menimbulkan rasa nikmat, pleasure, dan menekan nafsu makan. Ya, jadi ada kaitannya ini nikotin dengan dopamin, ya, menyebabkan pleasure, appetite suppression. Ya, jadi kalian tahu kalau orang berhenti merokok biasanya akan terjadi lebih gemuk, ya, karena dia makan lebih enak, gitu ya. Dan juga kadang-kadang rokok itu dipromosikan untuk cewek-cewek itu ya supaya menekan nafsu makan, ya. Habis ini yang cewek-ceweknya jangan pada ngerokok ya. Ya, nggak baik karena emang nafsu makan. Pak, nanti kalau itu Pak. Oke, Pak. Apa? Oke. Kan banyak yang itu Pak, berinspirasi kurus Pak. Ya makanya kurus sih kurus, tapi nantinya kena sakit paru-paru, ya sama juga. Ya, jadi dia akan menstimulasi sekresi norepinefrin, asetilkolin dan sebagainya ya, sehingga termasuk endorfin juga. Endorfin ini kan yang akan menurunkan anxiety ya. Jadi orang itu jadi kayak tenang gitu ya. Kalau nggak ngerokok tuh rasanya waduh tension ya, pressure, stress ya kan. Nah orang stres dia ngerokok terus kan. Nah yang di sini juga ada nih glutamat nih ya, dia akan meningkatkan memori. Wah dulu saya ingat ya ada profesor di UI ya namanya Prof. Fuad Hasan. Dia pernah jadi Menteri Mendikbud juga kan, Prof. Fuad Hasan ya. Dia itu perokok yang kuat sekali, dia katakan kalau saya nggak ngerokok saya nggak bisa mikir katanya. Ya, nah itu karena emang ada sih ya secara farmakologi karena dia akan mempengaruhi glutamat ya. Cuman kan ya itu kan sebenarnya suatu doping kan, kita kan nggak boleh doping ya. Nah yang tadi jadi golongan yang tadi sudah lewat ya, golongan muskarinik sudah lewat, golongan ganglion tadi sudah lewat ya. Sekarang kita ke golongan neuromuskular ya. Nah, neuromuskular blocking agent yaitu yang di sebelah paling kanan tadi ya, yang ke otot rangka tadi ya. Jadi dia ada dua macam yaitu non depolarizing dan depolarizing blocking agent ya. Ya, the non depolarizingnya yaitu contohnya adalah curare alkaloid ya, alkaloid curare. Curare itu suatu racun ya yang orang dari Amerika Latin ya, orang-orang Indian ya. Mereka pakai untuk memburu ya. Jadi si binatang itu ditembak dengan panah yang ada kurarinnya sehingga dia menyebabkan lumpuh ya. Si mangsanya itu jadi lumpuh ya. Nah, sintetik compound sintetik ya, contohnya ada tetrahydroisoquinolin dan sebagainya, yaitu atracurium, mifacurium, doxocurium. Ini adalah obat-obat anestesi nih ya untuk sebagai pelemas otot namanya ya. Nah, steroid based agent, ada yang steroid juga yaitu pancuronium, vecuronium, pipecuronium dan rocuronium ya. Dan yang depolarizingnya yaitu succinylcholine. Oke. Nah, apa itu depolarizing dan non depolarizing ya? Nah, sekilas kita lihat ya. Jadi pada gambar di atas ini ya, asetilkolin menduduki reseptor dan menyebabkan terbukanya saluran natrium ya. Jadi ini kolin nih, asetilkolin ya, asetilkolin yang merah ini ya. Dia menduduki reseptor di sini ya, reseptor di sini. Reseptor itu kayak suatu signal ya, suatu signal sehingga dia kasih signal dia terbuka, bung terbuka ya, sehingga si Na-nya boleh masuk. Oke. Nah, ingat si asetilkolin ini hanya beberapa seperdetik, berapa per detik ya. Karena begitu dia ada, dia akan
dihidrolisa oleh enzim yang disebut asetilkolin esterase. Ya. Nah, jadi tubuh sudah mengatur. Jadi kelebihan asetilkolin itu akan dihidrolisa langsung. Ya. Nah, pada gambar kiri bawah, ini kiri bawah ya, adalah jenis NMB ya, neuromuscular blocker ya, yang non depolarizing ya. Nah, ketika obat seperti rocuronium ya menduduki reseptor, ini obatnya nih, antagonisnya nih ya, dia menduduki reseptor. Apa yang terjadi? Sehingga ion channel tetap tertutup ya. Jadi ion channel ini nggak mau terbuka, kayak gini kan terbuka nih, dia tetap tertutup ya. Pada dosis besar obat-obat ini dapat secara langsung menghambat ion channel ya. Jadi dia menghambat ion channel begitu ya. Nah, ini kemudian pada gambar ini ya, gambar kanan bawah kanan ya, ini depolarizing NMB. Oke, mereka mengikat reseptor dan memblokir ion channel. Ya, ini contohnya ini ya. Jadi dia memblokir dia mengikat reseptor. Kan di sini reseptornya di sini nih yang biru ini ya. Diduduki reseptornya dan juga dia ikut memblokir itu artinya dia langsung datang ke tengah-tengah sini ya. Dia hadang langsung itu saluran Na plus ini. Jadi si Na plus pun nggak bisa masuk karena sudah sempit diblokir lagi yang ini ya, udah sempit diblokir. Kalau yang ini dia cuman menutup aja, jadi nggak bisa buka. Kalau ini dia tutup tapi dia blokir juga ya, jadi lebih kuat dikit ya. Nah, penghambat depolarizing ini dapat mendesensitisasi ujung saraf dan menyebabkan depolarisasi yang persisten ya, karena dia diduduki sini, jadi dia betul-betul depolarisasi yang resisten. Oke. Nah, kembali kepada yang depolarizing blocker tadi ya, yang nomor 2 tadi ya. Jadi dia ada 2 fase. Contohnya hanya satu, yaitu suksinilkolin ya. Fase pertama, membran depolarize. Jadi membran ini depolarize. Jadi depolarize itu ini loh, negatif dan positif ya. Keadaan negatif dan positif ini disebut polarisasi karena ada kutub negatif, kutub positif ya. Jadi disebut polarisasi. Sedangkan kalau natriumnya masuk, kalian perhatikan natrium masuk nih, pluk natrium masuk ya. Jadi apa yang terjadi? Kan di dalam sini, di dalam sel ya, lebih banyak yang negatif ya. Sehingga yang positif menjadi negatif ya, yang negatif menjadi positif. Nah, itu disebut depolarisasi ya. Disebut depolarisasi. Jadi terjadilah kebalikannya ya. Nah, jadi membran depolarizes resulting in an initial discharge that produces transient fasciculasi ya, fasciculations followed by flaccid paralysis. Jadi si ototnya nanti akan jadi paralisis ya, jadi akan jadi lumpuh ya. Nah, pada fase kedua membran repolarize. Jadi membran ini kan tadinya dia adalah positif, di sini negatif jadi yang normal ya, itu di luar sel itu positif, di dalam sel itu negatif. Jadi yang ini nih udah nggak normal karena dalamnya positif, luarnya negatif ya. Nah, yang normal teh di sini dalamnya negatif, luar positif. Jadi dia membran itu repolarize lagi ya, sudah terjadi repolarisasi. But the receptor is sensitized to the effect of acetylcholine. Jadi tapi si succinylcholine ini dia bandel, dia nggak mau bangun-bangun. Dia udah duduki di sini, dia nggak mau bangun-bangun, bandel ya. Nah, meskipun dia sudah terjadi repolarisasi, tetapi tetap di sini si reseptor ini nggak mau ngebuka ya, nggak mau ngebuka. Akhirnya dia tetap dalam keadaan begitu ya, repolarize ya. Jadi inilah
kisahnya untuk yang depolarizing blocker. Kenapa disebut depolarizing? Karena pada awal fase pertama dia masih bisa masuk Na-nya ini, ya. Selepasnya itu baru dia nggak bisa ya. Kemudian apa? Kegunaan obat-obat neuromuscular blocking ya sebagai pelemas otot atau muscle relaxant ya pada waktu operasi sehingga dapat mengurangi dosis obat anestesi. Jadi obat anestesi ini dia selain membuat orang itu nggak sadar dan juga membuat otot itu menjadi lemes. Tapi kalau kita tambah muscle relaxant ya, dia akan menambah ke khasiat dari obat anestesi sehingga kesadarannya itu enggak terlalu terpengaruh. Jadi orang habis operasi biasanya karena kalau dulu ya operasi pagi malam baru bangun atau sore gitu ya. Nah, sekarang orang itu bisa bangun lebih cepat, mungkin 1-2 jam udah bisa bangun ya. Karena dia menggunakan dosis obat anestesinya lebih kecil karena dia ada ditambah dengan muscle relaxant ya. Nah, selain itu dia juga digunakan untuk intubasi. Kamu bayangkan nih, intubasi nih ya harus masukkan tube ini ke tenggorokan kita ya, bukan kerongkongan tapi tenggorokan kita. Ya, jadi dia agak susah nih masuknya. Kalau misalnya orangnya masih dalam keadaan sadar, bisa bayangkan nggak? Akan tolak kan dia kan nolak ya, akan nolak, reject ya. Nah, oleh karena itu dia harus bikin otot-otot di sekeliling ini menjadi lumpuh ya, menjadi lemes, ototnya jadi lemes. Jadi kalau ototnya lemes dia nggak akan nolak ya. Nah, si ini intubasi ini bisa masuk ya, si tube ini bisa masuk. Nah, contohnya ini ya, kalian bisa baca ya. Contohnya obat curarium, recuronium, ini semua ini ya dia efeknya adalah ini ya. Kemudian dia clinical aplikasinya ini ya untuk operasi dan sebagainya ya. Dan ini farmakokinetiknya ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, oke. Kemudian ya, ini yang terakhir succinylcholine tadi ya. Ini yang succinylcholine ya. Kemudian ini golongan obat terakhir yang akan kita bicarakan hari ini yaitu regenerator cholinesterase, yaitu enzim cholinesterase ini ya akan diregenerasi, artinya diadakan kembali ya, diawetkan atau dilestarikan ya. Nah, contohnya adalah pralidoxim ya, dia mengandung gugus oksim yang mempunyai afinitas yang tinggi terhadap atom fosforus pada insektisida organofosfat. Oke. Sehingga dia dapat digunakan untuk mengatasi keracunan enzim ini. Oke. Karena afinitasnya melebihi afinitas enzim cholinesterase, maka obat ini dapat mengikat inhibitor dan menggantikan enzim tersebut ya. Dengan demikian enzim cholinesterase dapat diregenerasi. Ya, jadi si paradoxim ini dia fungsinya ya mengelabui insektisida itu ya. Tadinya insektisida itu kan mau mengikat pada cholinesterase, tapi karena dia mirip-mirip cholinesterase, dianya yang terikat jadinya ya. Contoh ini ya. Jadi mekanisme normal enzim asetil cholinesterase. Jadi ini yang asetilcholinesterase ini enzimnya seperti ini. Contohnya ya kayak pabrik ini ya. Nah, ini adalah asetilkolin. Ini molekul asetilkolin ya. Nah, molekul asetilkolin ini masuk akan yang N-nya ini ya, positif ini ya, akan tertarik ya, ditarik oleh yang negatif ya kan, positif selalu tertarik sama negatif ya. Nah, positif sama negatif. Oke? Nah, yang O ini tertarik pada OH-nya ya, esteric site. Jadi nanti di sini akan dipecahkan ya, di sini nanti akan dipecahkan. Yang ini menjadi asam asetat ya, bagian ini jadi asam asetat, bagian ini menjadi kolin ya. Jadi dia akan menstabilkan di sini, diikat, terus yang ini nanti dipeluk di hidrolisa ya, nanti jadi terpecah menjadi 2 ya. Nah, kalau
dengan kehadiran inhibitor. Ya, ini ada inhibitor nih. Ya, inhibitornya ini organofosfat. Ya, nah fosfatnya ini berikatan dengan OH pada serin ini. Ya, sehingga yang tadi ini, yang sini nih, dia nggak bisa berikatan. Ya, nah nggak bisa berikatan. Ya, dengan kehadiran inhibitor. Ya, jadi si asetilkolin esterase ini jadinya gimana? Jadinya nggak bisa dipakai, ya nggak bisa dipakai, ya. Nah, nah sekarang dia bisa regenerasi, ya. Nah, dengan kehadiran regenerator, contohnya ini kan fosfat tadi itu ya, organofosfat tadi, ya kan? Nah, dia akan bagaimana? Dia akan melindungi, ya. Dia yang tadi kan fosfat ini, ya. Ingat fosfat ini, ya. Nah, sekarang nih dengan kehadiran regenerator, ya. Nah, regenerator ini nih, molekul ini nih regeneratornya, palidoksimnya ini, ya. Nah, ini yang oksim tuh ini molekul ini oksim ini, ya. Dia ikat si molekul yang fosfat ini dia ikat sama dia, ya, sehingga asetilkolin esterasenya jadi bebas, nggak berikatan dengan yang ini, ya. Dan dia bebas ikatan dengan asetilkolin, ya, dia bisa melaksanakan fungsinya untuk merombak asetilkolin. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya, Pak. Mudah-mudahan. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan nggak? Kuliah yang ini. Saya ya, terima kasih kalau nggak ada, tapi jangan keluar dulu ya. Kita mau ambil ini dulu screenshot dulu ya.